Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 8 akan belajar tentang lingkaran. Pertama-tama kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi ini lingkaran. Ini titik O ini disebutnya titik pusat lingkaran. Lalu garis dari O ke A, O ke B, O ke C itu disebutnya jari-jari lingkaran. Dari titik pusat ke pinggir ya, itu jari-jari lingkaran. Sedangkan dari A sampai C, dari ujung ke ujung lewat pusat lingkaran, itu namanya garis tengah atau diameter. Lalu ada A ke B tapi yang melengkung ini, di pinggir yang melengkung ini namanya busur. Busur AB. Ini busur BC. Ini busur CE. Ini busur EF. Ini juga busur FA yang kecil. Jadi yang melengkung ini namanya busur. Sedangkan dari ini namanya busur EF. Tapi kalau yang garis lurus ini namanya tali busur. Ini busur BC yang melengkung. Tapi yang lurus ini namanya tali busur. Lalu ada garis dari titik pusat yang nempel yang menuju tali busur tapi tegak lurus. Nah, ini namanya apotema. Lalu di sini ada daerah arsiran yang seperti potongan pizza ini namanya juring. Tapi kalau pizzanya dipotongnya seperti ini, yang ini namanya tembereng. Yang ini juring. Dia bentuknya daerah luasan. Itu unsur-unsur lingkaran yang kamu harus hafal. Lalu kita akan belajar menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu pi kali r kuadrat. Dimana r ini tadi jari-jari yang OA atau OB atau OC. Jadi r-nya ini adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan lambang ini namanya pi. Pi ini nilainya ada 2. Kita pakai 22/7. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, misalnya jari-jarinya 7 cm, apa 14 cm, apa 21, apa 28, apa 35, dan seterusnya yang kelipatan 7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, kita pakai pi-nya 3,14. Misalnya jari-jarinya 5 atau 10 atau 20 atau 8, pokoknya yang bukan kelipatan 7 itu pakai pi-nya sama dengan 3,14. Nah, contoh kalau kita mau menghitung luas lingkaran. Nah, misalnya seperti ini nih. 28 cm dari ujung ke ujung. Ini namanya bukan jari-jari ya, kita ini kan menghitung luas. Sedangkan luas itu rumusnya adalah pi kali r kuadrat. R itu kan jari-jari. Jari-jari itu dari tengah ke pinggir. Kalau dari ujung ke ujung 28, maka dari tengah ke pinggirnya 14. Maka yang masuk ke sini 14. Karena jari-jarinya 14, maka kita pakai pi-nya yang ini. 22/7 dikali 14 dikali 14. 14-nya 2 kali karena kuadrat. Ini 14-nya bisa dibagi 7. Sama dengan 2. Jadi yang kamu hitung itu 22 kali 2 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Gitu. Ya, karena ini diameter, kita cari dulu jari-jarinya. Lalu kalau lingkarannya seperti ini, sama nih jari-jarinya 14. Lingkarannya kan nggak penuh, ini berapa bagian lingkarannya? Jadi tergantung dia berapa bagian. Rumus lingkaran kan pi r kuadrat, tinggal taruhin depannya 3/4. Karena dia cuma 3/4 bagian. Lalu seperti tadi lagi, dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. 14 dibagi 7 itu 2. 22 dikali 2 itu 44. 44 kita bagi 4 jadinya 11. Jadinya tinggal 3 dikali 11 dikali 14 sama dengan 492 cm persegi. Lalu karena kita waktu SD sudah belajar lingkaran-lingkaran yang biasa, nah sekarang gini, ini namanya kita gabungkan ya antara bangun 1 dengan bangun 2. Jadi kita ngitungnya 2 kali. Di sini ada bangun pertama, di sini ada bangun kedua. Kita hitung dulu. Bangun pertamanya itu kan persegi, yang rumusnya sisi kali sisi.
20 kali 20 sama dengan 400. Lalu kita hitung bangun keduanya. Bangun keduanya lingkaran tapi cuma setengah. Jadi setengah kali pi. Pi-nya berapa ya? Kita lihat dulu jari-jarinya. Dari sini ke sini berapa? Ini kan 20. Karena ini persegi, ini 20 juga. Berarti ini 20 juga. Kalau dari ujung sini sampai ujung sini 20, berarti dari sini ke sini 10. Berarti lingkaran ini jari-jarinya 10. Jadi karena jari-jarinya 10, kita pakai pi-nya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. 3,14 dikali 10 dikali 10 itu 314. Setengah dikali 314 sama dengan 157. Lalu luas totalnya berapa? Kita jumlahkan ini dengan ini. Jadi luas totalnya adalah 557 cm persegi. Jadi kalau ada bangun gabungan seperti ini, kita hitung satu-satu dulu. Ini digabung antara persegi sama setengah lingkaran. Perseginya dihitung, setengah lingkarannya dihitung, lalu dijumlahkan. Lain halnya kalau seperti ini. Ini bukan digabung, tapi ini malah bolong. Malah ada bagian yang dibuang. Perhatikan awalnya. Sebelum bagian ini dibuang, ini kan awalnya persegi panjang. Lalu ada bagian yang kita buang, berarti dikurangi. Yang dibuangnya ini setengah lingkaran dengan setengah lingkaran. Jadi kalau kita gabung jadi satu lingkaran. Jadi kita hitung luas persegi panjang dikurang luas lingkaran. Persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar. 20 dikali 14 dikurang luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Pi kali R nya berapa dari sini sampai sini R nya ya? Bukan 14 tapi 7 kali 7 kali 7. Ini dicoret. Jadinya 20 kali 14 itu 280 dikurang 22 kali 7 154 sama dengan, kita kurangi ya, 126 cm persegi. Gitu. Contoh lainnya misalnya ini, seperti ini bangunnya. Awalnya kita hitung dulu yang ini yang besar. Kita anggap dulu dia belum bolong ya, belum ada bagian yang putih ini. Ini awalnya kan setengah lingkaran yang besar, lalu ditambah yang ini, ditambah setengah lingkaran yang kecil, tetapi di sini bolong, berarti dikurang setengah lingkaran yang kecil. Kamu perhatikan di sini ada setengah lingkaran besar, di sini ada setengah lingkaran kecil. Ini habis. Karena ini positif, ini negatif, ini bisa kita buang. Jadi akhirnya kamu hanya perlu menghitung setengah lingkaran besar. Berarti setengah kali pi R kuadrat. Yang besar ya. Berarti setengah pi-nya, kita lihat jari-jarinya. Lingkaran yang besar jari-jarinya dari sini sampai sini. Berarti jari-jarinya 10. Berarti pakai pi-nya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Sama dengan ini 314 dibagi 2, 157 cm. Demikian. Dipelajari lagi contoh soalnya sampai paham sehingga bisa mengerjakan soalnya. Selamat mengerjakan soal-soal.